Baiklah, di video kali ini saya akan membuat PowerPoint. Tapi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Fernando Saragi, kelas 10 IPA 2, Mapel Geografi, Guru Bu Teti Epi, Kepala Sekolah Pak H. Martius MPD, Sekolah di SMA Negeri 1 Siaulu, tanggal 5 Oktober 2020. Di video PowerPoint ini saya akan menjelaskan dasar-dasar penginderaan jauh, diantaranya 1. Definisi, 2. Komponen, 3. Proses penginderaan, 4. Hasil penginderaan. Pertama yang saya jelaskan adalah definisi. Penginderaan jarak jauh didefinisikan sebagai ilmu dalam mengumpulkan informasi suatu objek tanpa menyentuh atau berkontak fisik langsung dengan objek tersebut. Secara umum, penginderaan jauh berkaitan dengan pengelolaan citra dalam mengetahui atau mengamati suatu fenomena di muka bumi. Prinsip dasar dari penginderaan jauh adalah adanya rekaman interaksi antara gelombang elektronik dan objek di muka bumi yang bertanggap oleh sensor penangkap gelombang. Penangkap gelombang itu dapat berupa satelit, pesawat, atau pesawat tanpa awak. Yang kedua yaitu komponen. Dalam sistem penginderaan jauh terdapat beberapa komponen. Di antaranya 1. Sumber tenaga. Penginderaan jauh harus memiliki tenaga untuk memantulkan atau memancarkan objek di permukaan bumi. Tenaga yang biasanya digunakan adalah tenaga elektromagnetik dari matahari serta tenaga buatan. Perbedaan sumber tenaga inilah yang menghasilkan istilah penginderaan jauh sistem pasif, tenaga atau tenaga pantulan matahari, dan penginderaan jauh sistem aktif, yaitu tenaga pancaran buatan. Yang kedua yaitu atmosfer. Energi dari matahari tidak seluruhnya sampai ke permukaan bumi. Atmosfer mempunyai fungsi untuk menghambat dan mengganggu tenaga atau sinar matahari yang datang atau selektif terhadap panjang gelombang. Bagian spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat mencapai bumi disebut dengan jendela atmosfer. Kondisi demikian ini dapat menghalangi pemancaran sumber tenaga ke muka bumi, sehingga akan menghalangi interaksi antara tenaga dan objek dalam sebuah sistem penginderaan jauh. Ketiga, yaitu interaksi antara tenaga dan objek. Kondisi ini dapat terlihat pada rona yang diperoleh di mana tiap-tiap objek memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang pantulan ataupun pancaran tenaga besar akan memiliki rona lebih cerah, sedangkan objek yang pantulan atau pancaran tenaga sedikit akan memiliki rona lebih gelap. Yang keempat adalah sensor. Komponen ini berfungsi untuk penerimaan dan merekam tenaga yang datang dari suatu objek. Kemampuan sensor dalam merekam objek terkecil disebut dengan istilah resolusi spesial. Atas dasar proses pengerekamannya, sensor dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sensor fotografik dan sensor elektronik. Yang kelima adalah data input. Komponen ini dalam bentuk perolehan data spesial maupun data atribut yang dapat dilakukan secara manual, visual, dan secara numerik atau digital. Contoh cara manual yaitu dengan melakukan interpretasi citra udara secara visual, sedangkan cara numerik atau digital yaitu dengan mengambil data digital melalui komputer. Yang keenam, penggunaan data atau user. Tingkat keberhasilan sistem penginderaan jauh ditentukan oleh penggunaan data atau user. Kemampuan penggunaan data dalam menerapkan hasil indera aja menjadikannya sebagai komponen yang sangat penting untuk mendapatkan manfaat langsung dari sistem ini. Para user akan sangat membutuhkan sebuah data penginderaan jauh yang terperinci dan handal. Selanjutnya masuk ke pembahasan ketiga, yaitu proses penginderaan. Secara sederhana, proses penginderaan jarak jauh dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu 1. Deteksi. Ini merupakan tahap awal yang berguna untuk mendeteksi ataupun yang didapat dan yang berkaitan dengan penelitian, termasuk di dalamnya berupa pengambilan objek foto penggunaan alat modern. Yang kedua, identifikasi.
Tahapan berikutnya yaitu melakukan identifikasi dari hasil yang telah diperoleh dari penginderaan jarak jauh. Dilakukan perhitungan pencocokan penggunaan rumus menjadi tahapan penting untuk mendapatkan informasi. Ketiga adalah analisis. Ini merupakan cara terakhir dari proses penginderaan jarak jauh, yaitu mendeteksi keseluruhan hasil yang telah diperoleh. Tahapan ini dilakukan analisis yang berdasarkan sumber referensi dan literatur yang lebih mendalam jika dilihat dari segi keilmuan. Dalam proses penginderaan jarak jauh menghasilkan output yang disebut citra. Citra dibagi menjadi dua macam, yaitu citra foto dan citra non-foto. Selanjutnya masuk ke pembahasan terakhir, yaitu hasil penginderaan jauh. Hasil dari penginderaan jauh adalah citra. Citra dapat dibedakan atas citra foto atau fotografi, image atau foto udara, dan citra non-foto atau non-fotografi image. Penjelasan citra foto. Citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetik. Citra foto berdasarkan jenis kamera. Citra foto berdasarkan wahana. Yang kedua, citra non-foto. Citra non-foto adalah gambaran yang dihasilkan oleh sensor bukan kamera berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan dalam penginderaan. Citra non-foto dibedakan atas 1. Citra inframerah thermal, 2. Citra radar, dan citra gelombang mikro. Baiklah, mungkin hanya segitu yang dapat saya jelaskan tentang dasar-dasar penginderaan jauh. Maaf apabila ada penjelasan yang salah dan kata-kata yang tidak jelas, mohon dimaafkan. Semoga video PowerPoint dari saya ini bermanfaat. Terima kasih.